Selamat datang kembali dalam kelas online Deep Learning Anti Ribet bersama kelas Dahsyat.com. Kali ini kita akan membahas transisi dari Surface ke Deep Learning. Oke teman-teman, siap-siap ya, karena kita akan menyelami sebuah topik yang menurut saya super duper penting. Ini bukan cuma buat para guru loh, tapi juga buat kita semua yang pengen belajar dengan cara yang lebih ngena. Nah, untuk memulai, coba dibayangin skenario ini. Di satu sisi, ada orang yang hafal mati buku manual cara berenang. Setiap bab, setiap halaman, dia tahu persis isinya. Tapi di sisi lain, ada orang yang mungkin gak hafal bukunya, tapi dia beneran bisa berenang buat nyelamatin diri pas banjir. Kebayangkan bedanya? Yang satu cuma tahu teori di atas kertas, yang satu lagi bisa bertahan hidup pakai ilmunya. Analogi inilah yang akan jadi kompas kita hari ini. Jadi tolong ingat-ingat gambar ini ya, karena ini adalah kuncinya. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari sisi kolam yang dangkal dulu ya. Sisi di mana kita cuma fokus menghafal buku manualnya doang. Inilah yang kita sebut dengan surface learning. Jadi, apa sih surface learning ini? Gampangnya, ini tuh gaya belajar sistem kebut semalam atau SKS. Tujuannya cuma satu. Gimana caranya bisa jawab soal ujian besok pagi? Pokoknya hajar hafalin rumus, ingat tanggal-tanggal penting, yang penting lulus ujian pilihan ganda. Paham beneran atau enggak, wah itu urusan belakangan. Dan akibatnya, ya bisa ditebak. Seminggu setelah ujian, ilmunya langsung menguap entah kemana. Lenyap begitu saja. Ciri-cirinya tuh kelihatan banget. Belajarnya pasif, kita cuma jadi penerima informasi aja. Otak kita cuma disuruh untuk mengingat dan mengulang. Makanya fokusnya ke lower order thinking skills atau LOTS. Dan karena informasinya nggak nyambung kemana-mana, cuma nempel di permukaan otak, ya jelas gampang banget dilupakan. Ini tuh ibarat kita lagi bangun istana pasir di pinggir pantai. Kelihatannya sih keren untuk sesaat, tapi begitu kena ombak sedikit, langsung ambyar. Nah, sekarang ayo kita nyebrang ke sisi kolam yang lebih dalam. Sisi di mana kita nggak cuma hafal teori, tapi benar-benar bisa berenang dan menyelamatkan diri. Selamat datang di dunia Deep Learning. Disinilah letak perbedaan utamanya. Deep Learning itu bukan lagi soal apa yang kamu hafal, tapi soal apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu itu. Tujuannya bukan lagi sekedar mengingat, tapi benar-benar memahami dan menerapkan. Kita belajar untuk melihat benang merah antar konsep, dan yang paling krusial, kita pakai ilmu itu buat memecahkan masalah di dunia nyata. Nah, ini baru namanya belajar. Karakteristiknya juga beda 180 derajat. Di sini, siswa itu aktif terlibat, bukan cuma duduk manis dan mendengarkan. Mereka nggak cuma menelan informasi mentah-mentah, tapi mengolahnya, mengaitkan ide-ide baru dengan apa yang sudah mereka tahu sebelumnya. Hasilnya, pemahaman yang beneran nancap di kepala, awet, dan gak gampang hilang. Kalau tadi kita bangun istana pasir, sekarang kita lagi menanam pohon dengan akar yang kuat dan cabang yang saling terhubung. Jauh lebih kokoh dan bisa terus bertumbuh. Oke, teorinya kedengeran keren banget. Tapi pertanyaannya, wujud aslinya di dalam kelas tuh kayak gimana sih? Biar nggak ngawang-ngawang, yuk kita lihat contoh praktisnya. Slide ini favorit saya karena benar-benar bikin klik. Coba kita lihat bareng-bareng. Di pelajaran PPKN, Surface Learning itu ya siswa hafal kelima sila Pancasila dengan lancar. Bagus sih, tapi Deep Learning itu ketika siswa bisa pakai nilai dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, untuk mendamaikan dua temannya yang lagi berantem. Wow, beda banget kan dampaknya? Contoh lain di matematika. Surface Learning itu hafal rumus luas persegi panjang, panjang kali lebar. Oke, hafal. Tapi Deep Learning adalah saat siswa bisa pakai rumus itu untuk hitung sendiri berapa dus keramik yang harus dibeli buat pasang di lantai kamarnya. Nah, ini baru namanya ilmu yang hidup dan berguna banget. Jadi, setelah melihat semua perbedaan yang mencolok ini, kita sampai pada satu titik. Satu pertanyaan reflektif yang jujur aja cukup menohok. Dan ini bukan cuma buat murid, tapi buat kita semua sebagai pendidik, sebagai orang tua, atau bahkan sebagai pembelajar seumur hidup. Pertanyaannya adalah ini, apakah kita selama ini hanya sibuk menyiapkan anak-anak kita untuk jadi jagoan di atas kertas ujian, tapi kemudian mereka bingung dan gagap saat dihadapkan pada masalah nyata dalam kehidupan mereka? Ini pertanyaan besar yang mungkin gak ada jawaban instannya, tapi sangat penting untuk kita renungkan bersama.